Ya, FMC Minutes sudah dirilis tadi malam dan ternyata tidak ada perubahan apapun yang signifikan terkait dengan keputusan yang sudah dicapai atau sudah diputuskan saat di pertemuan FMC 2 Februari yang lalu. Nah, sekarang kira-kira fokus market akan tertuju kemana? Dan itu yang akan kita kupas seperti biasa. Kita lihat terlebih dulu dari faktor fundamentalnya, apa saja menggerakkan market dan juga bagaimana reaksi ataupun respon market. Ya, ada salah satu data yang cukup penting untuk malam ini, yaitu terkait dengan data GDP Amerika. Tapi apakah hanya GDP saja yang akan menggerakkan market? Well, kita lihat terlebih dulu ulasan berikut ini. Nah, kita lihat dari fundamental analysis. Kali ini datang dari kecurigaan negara-negara barat terhadap China yang berkunjung ke Rusia. Oke, kali ini barat mencurigai bahwa China mulai full mendukung Rusia. Hal ini dirilis dari informasi intelijen Amerika tentang potensi transfer senjata yang mungkin akan dilakukan dari China ke Rusia. Beberapa minggu terakhir, bahkan Beijing dicurigai akan mengakhiri pembatasan bantuan tersebut, tapi ya, hal tersebut belum ada keputusan terakhir. Barat bahkan melihat bahwa China kali tidak ragu lagi dalam memberikan bantuan keuangan atau bahkan membeli minyak dari Rusia. Kemudian dari Fed Williams, tadi pagi sempat mengatakan bahwa Fed tetap berkomitmen untuk inflasi 2%. Presiden Fed New York John Williams mengatakan bahwa tugas Fed adalah memastikan pulihnya stabilitas harga sehingga memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Fed bahkan berkomitmen untuk mengendalikan inflasi ke 2% tersebut meskipun harus memakan waktu untuk beberapa tahun ke depan. Kondisi ini tentunya terkait dengan permintaan yang lebih pasokan, sementara pasar tenaga kerja terlampau sangat kuat bagi Amerika. Dan tentunya, menurut Williams, bahwasannya kebijakan moneter tersebut harus bisa membawa permintaan dan juga penawaran kembali ke titik yang seimbang. Dan juga dari Fed masih kita menunggu siapa kira-kira sosok yang akan menggantikan Lael Brainard di posisi wakil ketua Fed. Posisi Lael Brainard sendiri sekarang sudah resmi ditunjuk sebagai tim penasihat ekonomi Presiden Biden, sehingga dibutuhkan kandidat kuat untuk menjadi penggantinya. Sebelumnya, beredar kabar bahwa John Williams, Presiden Federal Reserve dari New York, cenderung menjadi calon kuat, tapi ternyata White House atau Gedung Putih memiliki dua kandidat lain yang ternyata diambil dari dua ekonom era Obama, yaitu James Eberly dan juga Karen Diamond, yang dikenal sebagai profesor dan juga pernah menjabat sebagai asisten keuangan di era pemerintahan Obama. Dan ini adalah dua kandidat tersebut. James Eberly di tahun 2019 pernah menulis makalah akademis tentang target inflasi 3% oleh Fed kemungkinan bisa menyebabkan pemulihan yang lebih cepat. Sementara Karen Diamond sempat mengatakan 1 bulan lalu jika inflasi mereda dan ada alasan untuk percaya bahwa hal tersebut memang akan mereda lebih jauh. Tapi menurut dia, bahwasanya tidak ada disinflasi yang akan berkelanjutan jika tidak disertai dengan permintaan tenaga kerja yang melemah. So, keduanya kelihatannya cukup berimbang antara hawkish atau di sisi dovish. Tapi saya curiga dengan James Eberly, saya pikir James lah yang akan menggantikan sosok Lael Brainard yang kecenderungannya memiliki sisi ke less hawkish. Tapi kita harus lihat lebih jauh bagaimana sosok Eberly dan juga Diamond, apakah mereka betul-betul akan diajukan oleh Biden untuk menjadi pengganti Brainard. Kemudian dari Morgan Stanley akhirnya menaikkan perkiraan terkait dengan permintaan minyak, dengan estimasi pertumbuhan permintaan minyak global diperkirakan untuk tahun 2023 akan naik ke 36%. Morgan Stanley bahkan menandai kemungkinan adanya peningkatan permintaan dari China dan juga meningkatnya pasokan dari Rusia. Untuk indikator mobilitas China yang terus meningkat sendiri, itu terlihat dari kemacetan yang terjadi di negeri tersebut. Bahkan untuk kali ini, revisi terjadi untuk minyak Brent di paruh kedua 2023. Yang semula $100 sampai 110, kali ini direvisi menjadi $90 sampai $100 per barel. Ya, ini adalah dari hubungan antara Rusia dan Ukraina yang kembali Rusia selalu mencurigai apakah Ukraina mencoba untuk memprovokasi negara-negara lain untuk memusuhi Rusia. Rusia kali ini mencium provokasi bersenjata terhadap Moldova. Bahkan Kementerian Pertahanan Rusia mencurigai bahwa Ukraina akan memprovokasi dengan senjata di Transnistria, Moldova dalam waktu dekat. Untuk hal tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia sedang memantau situasi dengan cermat dan menyatakan bahwa mereka siap menanggapi setiap perubahan situasi yang terjadi. Ya, ini adalah catatan untuk Anda semua bahwa geopolitik tidak akan berpengaruh tanpa adanya kontak senjata sama sekali secara fisik.
Tapi tetap waspada karena bisa saja sesuatu ataupun keributan atau dalam hal ini kontak fisik yang mungkin kita hindari saat ini, tapi 23 dan 24 Februari tentunya akan menjadi tanggal-tanggal kritikal, yaitu terkait dengan 1 tahun perayaan serangan Rusia kepada Ukraina sejak tahun 2022. Dan inilah jadwal Central Bank Speaker untuk hari ini. Ada dari Bank of England, diwakili oleh Catherine Mann sebagai anggota Dewan Kebijakan BOE di jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara Wakil Gubernur BOE John Cunliffe akan menyusul di jam 17.45. Ya, Catherine Mann sendiri sebetulnya akan menjadi fokus utama dikarenakan di pertemuan sebelumnya saat meeting Desember 2022 dia sendiri yang mengusulkan tentang kenaikan 75 basis poin. Apakah posisinya kali ini masih tetap akan cenderung hawkish atau berubah pikiran? Itu yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar dan tentunya akan berimbas kepada mata uang pound sterling. Sementara dari Federal Reserve di jam 22.50 waktu Indonesia bagian Barat, Raphael Bostic, Presiden Fed Atlanta, dilanjutkan di jam 2 dini hari Mary Daly dari San Francisco. Keduanya kemungkinan tidak akan mengulas terlampau banyak terkait dengan kebijakan moneter. Tapi jika saja salah satu atau bahkan keduanya memiliki pendapat yang cenderung hawkish, maka itu adalah hal yang sangat sensitif kepada pasar ekuitas saat ini dan juga bisa berdampak tentunya kepada pasar komoditi emas. Oke, dan ini adalah fokus data di event hari ini. Kita akan fokus kepada data GDP dan ini akan menjadi fokus utamanya dengan perkiraan atau forecast di angka 2,9%, unchanged atau tidak berubah 2,9%. Di beberapa website economic calendar, salah satunya MyFX menuliskan prediksinya ada di angka 3,2%. Apakah itu adalah revisi atau tidak? Well, yang jelas intinya adalah Anda cukup perhatikan actual versus ekspektasi atau versus forecast. Jika ternyata actual lebih besar dari ekspektasi, tentunya akan mengakibatkan dolar yang menguat kembali, sehingga mengakibatkan penurunan di pasar emas, saham, dan juga other currency. Sementara jika actual lebih kecil dari ekspektasi, tentunya dolar akan melemah, emas dan saham, dan juga other currency akan mulai kenaikan. Ya, ekonomi yang lambat tentunya diharapkan oleh Fed sehingga bisa membuka peluang untuk kenaikan suku bunga Fed yang tetap rendah. Ingat bahwasannya sampai saat ini market masih membutuhkan bad news is good news dan itu akan direspon positif kalau memang ternyata datanya sangat lemah. Dan kalau kita lihat dari sisi US dollar atau DXY, grafik H4 menunjukkan kenaikan persis dengan apa yang kemarin kita gambarkan, bahwasanya dia kalau kita tarik garis seperti ini, maka dia masih dalam jalur kenaikan. Nah, hari ini kita akan tentukan atau kita akan melihat dari kondisi grafik pasca tentunya data GDP nanti malam. Oke, kalau misalnya kita perhatikan, sebetulnya ada dua peluang di sini. Kalau teman-teman perhatikan, pertama adalah resisten. Ya, perhatikan saja zona area ini. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, berarti dia kecenderungan memiliki puncak yang relatif sama, yang berarti kemungkinan potensinya adalah double top. Dan tentunya untuk konfirmasi double top tersebut, dia diharuskan untuk tembus level support neckline. Dan kali ini neckline-nya cukup berimbang, karena memang kecenderungannya dia juga cukup imbang ya dari bagian topnya, sehingga bagian neckline kemungkinan diperkirakan akan berada di kisaran 130.83. Dan secara kebetulan, kalau memang itu terjadi penurunan, maka kita akan menghadapi dua tahapan, teman-teman. Tahapan pertama adalah terkait dengan support dari trendline tersebut yang berwarna hitam, dan itu berarti akan berada di kisaran 104.20-an atau 104.18 lebih tepatnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan areal neckline support sendiri, yaitu di 103.85. Jadi kalaupun dia berhasil turun 104.20, tapi dia gagal untuk turun lebih dalam di bawah 103.85, hati-hati, kemungkinan dolar masih bisa kembali menguat. Itu berarti, ya kita anggap saja resisten atau support kedua itu akan sangat berpengaruh untuk potensi pergerakan berikutnya yang bisa saja mendorong naik. Sehingga nantinya kita akan malah mendapatkan bullish flag. Tapi kalau misalkan ternyata sesuai dengan perkiraan atau sesuai dengan harapan, maka yang kita harapkan adalah terkait dengan pola dari double top itu sendiri, itu berarti dia diharuskan untuk menembus zona neckline. Dan itu berarti dia diharapkan untuk turun di bawah level 103.85 tadi. Oke, kemudian kalau kita perhatikan, bagaimana kalau misalnya ternyata data GDP-nya cenderung jauh lebih kuat? Oke, itu akan mengakibatkan kenaikan tentunya, yang memungkinkan adalah kalau ternyata dia turunnya tidak terlampau kuat,
maka kemungkinan dia akan terdorong naik, dan itu berarti akan mengincar zona 104.91, di mana itu adalah area resisten psikologis. Jadi kita akan melihat posisinya, dia kemungkinan bisa saja hanya turun sesaat di level support trendline tersebut, sehingga akhirnya dia tetap dalam jalur uptrendnya dan mengincar zonasi resisten pertama di 191. Atau bisa saja lanjutkan kenaikan kalau ternyata data GDP-nya luar biasa bagus atau luar biasa kuat, sehingga level 105.59 akan sangat mudah untuk ditembus atau bahkan disentuh. Sementara itu kalau kita perhatikan dari area daily, maka kita akan coba cek terlebih dulu dari candlestick-nya. Di grafik daily ternyata menunjukkan candlestick ditutup dengan bullish. Ya, ini yang kita khawatirkan, teman-teman. Tapi in case ternyata ini akan berubah di malam hari, maka yang dibutuhkan adalah konfirmasi penurunan harus di bawah level low kemarin, yaitu berada di 104.49. Ini cukup menarik ya. Berarti kalau misalkan kita kembali ke sisi grafik H4, maka yang harus dilakukan adalah terkait dengan penembusan di bawah level 104.20 tadi. Oke, beralih kepada US Treasury Yield, yang ternyata kalau kita perhatikan US Treasury Yield-nya juga mengalami kenaikan, tapi tipis, teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ternyata dia sempat berkoreksi, tapi kemudian dia kembali ke atas, tapi juga masih tetap nempel di zona yang sama. Artinya masih cukup punya peluang juga untuk terjadinya penurunan, tapi cukup berimbang karena dia harus terkonfirmasi turun lebih dulu di bawah 3,96%. Nah, tapi apakah bisa atau tidak? Ya, tergantung data nanti malam. Tapi kemudian, kalau misalkan kita antisipasi kemungkinan dia untuk naik, maka kita akan lihat kenaikan tersebut akan berlanjut mungkin saja sampai level resisten berikutnya. Oke, saatnya kita perkecil grafik, dan kita lihat di sisi kiri apakah ada level resisten berikutnya atau tidak. Ternyata kalau kita lihat yang terdekat tidak ada, tapi yang terjauh itu cenderung mengincar zona ini. Berarti kalau saya ambil tarik garis di sini, saya tinggal tarik saja historical yang terdekat, itu berarti 4%. Well, sampai saat ini, Treasury Yield masih berada 3,927%. Jadi prefer, kalaupun misalkan dia turun, kita anggap sangat berharap dia turun di bawah 3,9% atau kurang lebih 3,7%. Tapi kalaupun naik, hati-hati dengan level 4%. Nah, satu hal yang cukup meringankan adalah terkait dengan higher high formation yang ada di zona harga. Sementara kalau kita perhatikan dari zona MACD, kecenderungannya landai atau relatif membentuk level lower high. Dan itu berarti menandakan kesempatan kembali untuk mengalami penurunan terkait dengan bearish divergence yang masih tetap bisa terjadi. Itu artinya juga berarti peluang untuk turun ke level support pertama atau bahkan 3,795 sebagai support kedua sangat memungkinkan, sehingga sangat memungkinkan juga untuk emas ataupun other currency mengalami kenaikan. Well, final, kita harus cek juga terkait dengan kondisi candlestick dari daily chart-nya. Candlestick dari US Treasury Yield ternyata ditutup dengan bearish, dan Anda bisa lihat di sini ada tail yang sedikit menggantung di bawah, dan berarti ini kita kategorikan sebagai hanging man, sehingga sangat potensial untuk terjadinya penurunan. Well, kalau ternyata beriringan dengan dolar, berarti itu adalah kesempatan yang bagus untuk emas rebound dari level supportnya, dan juga other currency seperti pound sterling kemungkinan punya peluang untuk rebound juga. Itu artinya bearish di pound sterling sepertinya bisa saja terjadi perlawanan kembali. Well, let's see dari sisi teknikalnya nanti di sesi yang terpisah.